Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Rizky Gunantasari dengan NPM 235705111. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5, yaitu NFA E ke NFA biasa. Jadi yang pertama, kalian letakkan gambar dari FSM Simulator yang kalian generate di sini. Kalian generate, kalian copy atau kalian crop. Kalian letakkan gambarnya di sini, lalu tentukan tabel konfigurasinya. Terus di sini ada Q itu adalah state-nya. Jadi S0, S2, S1, S3 itu adalah state-nya. Sedangkan sigma itu adalah input yang mungkin. Jadi A, B, C, ini A, B, C itu adalah input. Sedangkan yang logo dolar ini kita sebut dengan epsilon. Epsilon itu apa? Jadi epsilon itu adalah himpunan state yang dapat berpindah ke state lainnya tanpa memerlukan input. Setelah itu S ini start state atau state awal, ini F itu sebagai final state atau ditambahkan dengan lingkaran ganda. Jadi setelah kita menentukan tabel konfigurasinya, kita perlu yang namanya membuat tabel transisinya. Tabel transisinya seperti biasa, dia S0 diberi input A, S0 diberi input A, dia akan tidak kemana-mana karena dia di gambar itu nggak ada. Terus S0 diberi input B, S0 diberi input B, dia akan ke S2. Kita tulis S2 di sini. S0 diberi input C, akan kembali ke S0 itu sendiri. Terus sudah kan selesai. Ini tabel epsilon seperti yang saya bilang, epsilon itu bukan termasuk input. Jadi dia ditulis atau tidak ditulis tidak masalah. Terus kita lanjut, S1 diberi input A, ada dua arah ya, dia ke S0 dan ke S3, jadi kita tulis dua-duanya, begitu terus sampai ujung. Setelah itu kita buat enclosure ya. Enclosure-nya gimana? Jadi gini, enclosure itu setidaknya dia pasti ke dirinya sendiri. Nih, enclosure itu dilambangkan seperti ini. Ini kan S0 ini dia nggak ada lambang dolar ke state lain kan, berarti dia cuman ke dirinya sendiri. Terus S1 juga nggak ada, jadi dia cuman ke dirinya sendiri. Terus S2 ada nih ke S0, berarti enclosure dari S2 itu S0 dan S2. Sekarang S3 enclosure-nya S3 adalah S0 karena ada logo dolar di sini kan. Kan enclosure itu pasti minimal ke dirinya sendiri, ya kan? Berarti yang di direction dari S3 yang ada epsilonnya, dia termasuk enclosure-nya yang penunjuknya. Jadi S0 ini termasuk epsilon dari S3. Jadi nulisnya S0 S3 seperti pada tabel berikut. Bentar ya. Closure dari S3 itu S0 S3 seperti yang kita tulis di sini. Jadi misalkan lambang S0 menunjuk panah ke sini. Ini anggap saja terbalik. Berarti kalau misalnya kita dari S2 itu kan tidak memerlukan input untuk berpindah. Jadi S2 epsilon S0 epsilon, ini panahnya ke sana, epsilon S3. Jadi enclosure dari S2 itu S0, S2 dan S3. Dia diurutkan secara berurutan. Dia kalau nyambung dia bakal ngikut sampai ujung. Oke. Setelah itu kita menentukan ini apa. Jadi ini state tujuan untuk setiap state dari NFA. Gimana cara buatnya? Jadi cara buatnya itu gini. Kan ada berapa state?
4 state. 4 state dikali dengan 3, 12. Berarti dari ujung atas sampai ujung bawah itu ada 12. Jadi gini, lihat polanya. S0A, S0B, S0C, S1A, S1B, S1C. Begitu sama kan polanya. Berarti ini ada 12 kan, jadi sudah pasti ini ada 12. Terus gimana cara nentuin tujuannya? Jadi gini, ini rumus ya. Q ini adalah state, kita ganti dengan nilai state. A ini adalah nilai input, kita ganti dengan nilai input. Jadi kita tulis equation dari delta equation S0, A. Q nya itu A, atau state nya itu A, state nya itu S0 dan inputnya A. Terus nah ini kan persamaan ya, lihat ini persamaan. Equation dari S0 itu apa? S0 equation-nya ini equation Q sama dengan ini equation S0 sama dengan ini, benar ya, koma A. Oke, sama. Setelah itu kita pisah karena kebetulan di sini cuma satu, jadi kita cuma misahin satu. Terus apa langkah selanjutnya? Jadi setelah langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Jadi di langkah ketiga ini adalah memasukkan nilai S0 adalah memasukkan nilai S0 dengan input A. Apa yang terjadi? Kita lihat di tabel. S0 diberi input A, dia akan menghasilkan himpunan kosong. Makanya di sini himpunannya kosong. Sama seperti yang bawahnya. S0, B. Terus equation dari S0 itu apa? Sama. S0 itu himpunan S0 atau S0, B. Ini. Kita ngambil ininya doang. Nih. Di sini juga. Ya kan? Sama. Terus sudah ini kita pisahkan. Karena kebetulan di sini cuma ada satu. Jadi dia cuma seperti ini. Terus setelah itu kita memasukkan nilai S0 dengan input B. Apa yang terjadi? S0 dengan input B itu menghasilkan S2. Ini hasilnya dari yang setelah diinputkan tadi, itu S2. Maka hasilnya adalah S2. Begitu sampai ini juga sama, ini sama, ini sama. Nah, untuk kasus yang ini kenapa dia bisa ada 2? Karena gini. Ini S1, A. Equation-nya S1, A. Oke, benar. Sama kan? Equation dari S1 itu apa? Kita lihat S1. Karena di S1 aja. Jadi kita cuma tulis satu aja. S1 aja, A. Terus kita pisah seperti ini. Nah, ini karena cuma satu, jadi cuma satu. Nah, terus di proses yang keempat, proses yang ketiga, kita memasukkan nilai A ke dalam, kita memberi input S1 A. Jadi hasilnya apa? Jadi S1 diberi input A, yaitu S0 dan S3. S0 dan S3. Makanya di sini hasilnya adalah S0, S3 dan mengembalikan nilai S0, S3. Terus ini juga sama. Dan untuk kasus yang ini S2A itu gini. Ini sesuai rumus yang di atas. Terus langkah selanjutnya yaitu equation dari S2 itu adalah S0, S2. Ini S0, S2. Ini. Terus sama dengan, nah di sini maksud saya bisa. Jadi di sini kan ada 2 inputnya, ada 2 isinya. Nah, kita pisahin seperti ini. S0A, S0,A, S0,A, union S2,A. Itu. Setelah itu kita cari nilainya. S0 kalau diinputkan A, hasilnya 0.
sedangkan S0 S2 diberi input A, hasilnya S1 S3. Ini 0 dan union. Nah, ini digabung, hasil gabungan ya. Jadi dua ini digabung, hasilnya dikembalikan lagi. Ini kepanjangannya. Bentar. Ini kepanjangan. Oke, sudah. Dia setelah di union dia langsung nge-return hasilnya, yaitu gabungan dari ini. Jadi sudah selesai begini. Yang bawah juga sama caranya, ini juga. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel. Cara masukinnya, ini S0 diberi input A, hasilnya yang ujung. S0 diberi input A, hasilnya yang ujung. Terus S0 diinputkan B, hasilnya yang ini ujung sini. Terus misalnya S2 diberi input B, S2 diberi input B, dia hasilnya yang ujung yang sini. Kita masukkan ke dalam tabelnya di sini. Begitu sampai ujung. Setelah itu kita buat desain NFA-nya, desain NFA yang baru. Terus kita buat tabel konfigurasinya. Setelah itu kita tentukan state akhir dari NFA-nya. Baik, sebelum ngebuat tabel kita tentuin dulu state akhir dari NFA. Caranya yaitu semua yang beririsan dengan S3 dia bakal menjadi final state. Kenapa? Karena S3 di sini adalah final state. Jadi misalnya di sini, ini misal di sini S1 beririsan dengan S3. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti S1 juga akan termasuk ke final state. Oke, kenapa ini S0-nya nggak final state? Karena dia bukan seperti ini posisinya. Kalau dia seperti ini, S0-nya final state. Tapi kalau dia ada di sini, dia bukan final state. Begitu. Baiklah, ini adalah contohnya. Saya harap dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.